Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadan dan teman saya Angelina Bila. Kami akan menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Rasulullah dan Peradaban Islam Mekah, yang akan dijelaskan oleh teman saya Angelina Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi kelompok saya yang berjudul Rasulullah dan Peradaban Islam Mekah. Ada beberapa tujuan di makalah ini. Yang pertama, mengetahui peradaban masyarakat Arab sebelum Islam datang ke Mekah. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya ketika di Mekah. Dan yang ketiga, mengenal sistem-sistem sosial di pemerintah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peradaban Arab sebelum Islam. Sebelum peradaban Islam muncul, bangsa Arab telah mengenal apa itu kehidupan sosial, politik, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir meskipun masih sangat sederhana pada waktu itu. Kehidupan ekonomi masyarakat Arab sangat ditentukan oleh kondisi letak geografis. Masyarakat pedalaman suku Badui hidup dari sektor pertanian, terutama yang mendiami oase. Dan juga Mekah bukan saja merupakan pusat perdagangan lokal, melainkan sudah menjadi jalur-jalur perdagangan dunia yang penting pada saat itu, karena posisinya sangat strategis yang menghubungkan antara utara Syam, selatan Yaman, timur Persia, dan barat Mesir dan Abnesia. Di Mekah, pusat perdagangan terletak di pasar Ukaz yang dibuka pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Di bidang sosial politik pula, Arab Jahiliyah tidak memiliki pemerintahan yang mapan. Pemimpin pada saat itu mereka sebut syekh atau amir. Bangsa Arab juga sebelum Islam mengembangkan ilmu astronomi atau ilmu perbintangan, dan penemuan bangsa Babilonia yang pindah ke Arab karena diserang oleh bangsa Persia. Bangsa Arab juga mengenal ilmu pengobatan atau yang sering disebut tabib. Ilmu ini berasal dari orang-orang Kaidan yang kemudian dikembangkan oleh orang-orang Arab. Dan saya di sini akan menjelaskan dakwah Nabi setelah masuk Islam. Substansi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Substansi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah terkandung dalam surah Al-Makkiyah dan hadis-hadis periode Mekah, antara lain yang berisi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, kesucian jiwa, dan persaudaraan persatuan. Tujuan dari dakwah periode Mekah ini pula diantara lain agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahan pada zaman itu di bidang agama, moral, dan hukum. Setelah itu menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan ajaran Islam yang disampaikan pula kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula strategi Nabi dalam berdakwah. Strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah periode Mekah. Dan saya akan menceritakan tentang awal kelahiran Nabi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, kira-kira 571 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena pada waktu kelahiran beliau ada seorang gubernur dari kerajaan Nasrani Abisinia yang memerintah di Yaman bermaksud menghancurkan Ka'bah. Dengan bala tentaranya yang mengendarai gajah, belum tercapai tujuannya tentara tersebut, Allah telah menghancurkan mereka dengan memerintahkan burung ababil karena pasukan itu menggunakan gajah.
maka tahun tersebut dinamakan tahun gajah. Di samping tidak pernah mas'un, Nabi Muhammad SAW juga beribadah dan khalwat di Gua Hiro. Sehingga pada tanggal 17 Ramadan beliau menerima wahyu pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu pula Nabi dinobatkan sebagai Rasulullah atau utusan Allah kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan risalahnya. Ini terjadi menjelang Rasulullah SAW ke umur yang ke-40 tahun. Setelah sekian lama wahyu kedua tidak muncul, timbul rasa rindu dalam dada Rasulullah. Akan tetapi tak lama kemudian turunlah wahyu kedua, yaitu surah Al-Muddathir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu ini, maka jelaslah apa yang harus dilakukan Rasulullah dalam menyampaikan risalahnya, yaitu mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak sekutu baginya. Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah menggunakan strategi dakwah antara lain, yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Cara ini ditempuh karena beliau begitu yakin bahwa masyarakat jahiliyah sangat kuat mempertahankan kepercayaannya dan tradisi warisan leluhur. Mereka bersedia berperang dan rela mati dalam mempertahankan demi tradisi leluhur tersebut. Ketika wahyu pertama turun, Nabi belum diperintahkan untuk menyuruh umat manusia menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jibril tidak lagi datang untuk beberapa waktu lamanya. Pada saat sedang menunggu itulah kemudian turun wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Muddathir ayat 1-7, yang menjelaskan akan tugas Rasulullah SAW dan perintah tersebut. Kemudian turunlah wahyu kedua, yaitu Quran surah Al-Muddathir ayat 1-7. Maka jelaslah sudah apa yang sudah ditugaskan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Dakwah pertama beliau adalah kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Orang yang pertama beriman pun kepada beliau ialah Siti Khadijah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW sendiri, dan disusul pula Ali bin Abi Thalib, putra paman Nabi, dan Zaid bin Harithah, budak Nabi yang dijadikan anak angkat. Setelah itu beliau menyuruh Abu Bakar, sahabat karib Nabi. Kemudian dengan perantara Abu Bakar pula banyak orang yang masuk Islam. Jadi Abu Bakar di sini hanya perantara dari Rasulullah untuk masyarakat pada zaman itu. Bukan Abu Bakar yang menjelaskan tentang Islam atau berdakwah tentang Islam. Yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Penyiaran secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun sampai kurun waktu berikutnya yang memerintahkan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. 3 tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Hijr ayat 93. Yang artinya berbunyi, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Yang memerintahkan agar Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Pertama kali seruan yang bersifat umum ini beliau tunjukkan kepada kerabatnya, kemudian penduduk Mekah, baik golongan bangsawan, hartawan maupun hamba sahaya. Setelah itu pada kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Akan tetapi kebanyakan orang-orang kafir Quraisy di Mekah menentang ajaran Nabi Muhammad SAW tersebut. Dengan adanya dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan kepada seluruh penduduk Mekah, maka banyak penduduk Mekah yang mengetahui isi dari kandungan Al-Quran sendiri, yang sangat hebat dan memiliki bahasa yang terang atau fasihat serta menarik. Sehingga lambat laun banyak orang Arab yang masuk Islam. Dengan usaha yang serius pengikut Nabi Muhammad SAW bertambah, sehingga pemimpin kafir Quraisy tidak suka bila agama Islam menjadi besar dan kuat, sehingga lambat laun akan banyak orang Arab yang masuk agama Islam. Dengan usaha yang serius pengikut Rasulullah SAW
bertambah sehingga pemimpin Quraisy pada saat itu tidak suka bila agama Islam menjadi besar dan kuat. Menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, melakukan penyiksaan terhadap orang-orang mukmin. Banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Pada mulanya mereka mengira kekuatan Nabi terletak pada perlindungan dan pembelaan Abu Thalib. Mereka mengancam dan menyuruh Abu Thalib untuk memilih dan menyuruh Nabi berhenti berdakwah. Setelah peristiwa ini, dakwah Islam mengalami kemajuan. Sejumlah masyarakat Yathrib datang ke Mekah dan melakukan perjalanan haji. Mereka terdiri dari suku Khazraj dan suku Aus yang masuk Islam dalam 3 golongan. Yang pertama, pada tahun ke-10 kenabian, hal ini berawal dari pertikaian antara suku Aus dan suku Khazraj, di mana mereka mendambakan suatu perdamaian. Yang kedua, pada tahun ke-12 kenabian, delegasi Yathrib, 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus serta seorang wanita menemui Nabi Muhammad SAW di sebuah tempat yang bernama Aqabah dan melakukan ikrar kesetiaan dan perjanjian tersebut dinamakan Aqabah pertama. Mereka kemudian berdakwah dengan ini, ditemani seorang utusan Nabi yaitu yang bernama Mus'ab bin Umar. Ketiga, pada musim haji berikutnya, jamaah haji Yathrib berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Yathrib, mereka meminta Nabi untuk pindah ke Yathrib. Mereka berjanji untuk membela Nabi. Perjanjian ini kemudian dinamai Perjanjian Bai'ah atau Aqabah kedua. Setelah mengetahui perjanjian tersebut, orang kafir Quraisy melakukan tekanan dan intimidasi secara lebih gila lagi terhadap kaum muslim. Adapun cara yang dilakukan oleh orang Quraisy dalam melancarkan permusuhan terhadap Rasulullah SAW dan pengikutnya sebagai berikut. 1. Mengejek, menghina, dan mentertawakan orang-orang muslim dengan bermaksud melecehkan kaum muslim. Kedua, mengejek ajaran Nabi Muhammad SAW, membangkitkan keraguan dan menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, melawan Al-Quran dengan dongeng-dongeng orang terdahulu. Yang keempat, menyodorkan beberapa tawaran kepada orang Islam yang mau menukarkan keimanan dan kepercayaan orang kafir Quraisy. Menurut Ahmad Syalabi, dari 5 faktor yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy berusaha menghalangi dakwah Islam, yaitu pertama, orang kafir Quraisy tidak membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka menganggap bahwa tunduk pada seruan Nabi Muhammad SAW berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muttalib. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyuruh persamaan antara kebangsawanan dan hamba sahaya. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima adanya hari kebangkitan kembali dan hari pembalasan di akhirat. Keempat, taklid pada nenek moyang adalah kebiasaan yang berakar pada bangsa Arab. Kelima, pemahat dan pemuja dan penjual patung menganggap Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Dakwah secara terang-terangan Rasulullah dengan tahapan sebagai berikut. 1. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makanan dan mengajak mereka masuk Islam. Yang kedua, mengumpulkan para penduduk Mekah, terutama yang tempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa. Dan yang ketiga, menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk di luar kota Mekah. Kaum Quraisy merasa terancam dengan perkembangan dakwah Islam. Mereka berusaha menghalangi dakwah Islam dengan berbagai cara, di antaranya dengan memutuskan hubungan antara kaum muslim dan suku Quraisy, menyiksa mereka yang lemah sampai-sampai ada yang dibunuh pada saat itu. Kaum Quraisy menolak dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terhadap budak-budak yang telah masuk Islam, tuan-tuannya wajib untuk menghukum dan menyiksanya. Dan yang kedua, melempari Rasulullah SAW dengan kotoran dan isi perut kambing pada saat itu.
Dan yang ketiga, mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW agar permusuhan dihentikan dengan cara satu orang kafir Quraisy mengikuti ibadah orang Muslim, tetapi orang Islam di lain waktu harus mengikuti ibadah mereka. Namun hal itu tidak juga berhasil menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW tahun itu disebut dengan tahun kesedihan atau Amul Huzni. Kaum Quraisy memboikot kaum Muslim dengan menggantungkan piagam di atas Ka'bah agar mereka tidak berhubungan dengan kaum Muslim. Setelah kaum Quraisy melihat Nabi Muhammad SAW tanpa perlindungan yang disegani, Muhammad SAW dihina dan dicaci maki oleh penduduk setempat. Nabi Muhammad SAW mulai mengalihkan strategi dakwahnya dengan lebih baik dan menyebarkan ajarannya ketika menjumpai sekelompok kecil dari jamaah haji yang berasal dari Yathrib. Penduduk kota ini terdiri dari Bani Aus, Bani Khazraj, suku Yahudi dan Bani Quraisy dan Nadir. Mereka memeluk agama Islam sebagai juru dakwah Islam sehingga ajaran baru ini cepat tersebar dari rumah ke rumah, bahkan sampai suku ke suku yang lain. 2 tahun setelah musim haji, sekelompok jamaah dari Yathrib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk hijrah atau mengunjungi kota Mekah. Mereka akan setia kepadanya atau bersumpah setia kepada sebagai atasan atau pimpinan. Mereka disebut dengan Baiqah Aqabah. Kesimpulan dari makalah ini adalah bangsa Arab sebelum Islam datang, mereka sudah mengembangkan ilmu astronomi atau ilmu perbintangan dari penemuan bangsa Babilonia yang pindah ke Arab karena diserang oleh bangsa Persia. Bangsa Arab juga mengenal apa itu ilmu pengobatan yang sering disebut juga tabib. Ilmu ini berasal oleh orang Kaidan yang berkembang oleh orang-orang Arab. Maka dari itu pantaslah kalau kita disebut sangat jahiliyah. Kemudian setelah Islam datang merupakan agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam yang membawa pencerah bagi seluruh penduduk kota Mekah dan seluruh alam. Halangan dan rintangan yang dialami Rasulullah SAW merupakan hal yang luar biasa dan memilukan karena hinaan dan cacian yang dialami beliau di luar batas. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.